Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Amriza dengan NIM 1916040030 akan mencoba menjelaskan tentang materi sistem pengendalian manajemen yang dosen pembimbingnya adalah Ibu Nur Kumalasari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses bagaimana manajer mempengaruhi pihak-pihak berkepentingan atau karyawan untuk menjalankan strategi atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi pihak-pihak berkepentingan atau karyawan. Yang kedua adalah untuk menjalankan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Di dalam sistem pengendalian manajemen terdapat dua desain. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif ini adalah suatu proses pencegahan atau mempersiapkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah reaktif. Reaktif ini adalah bagaimana respon terhadap sesuatu yang telah terjadi. Contohnya seperti polisi yang ingin menegakkan peraturan lalu lintas. Polisi itu pasti akan berusaha bagaimana cara untuk menegakkan peraturan lalu lintas ini dipatuhi oleh masyarakat yang berada di sekitar Kota Padang. Dan polisi itu akan melakukan razia atau melakukan tilang bagi pengendara motor yang masih melanggar peraturan lalu lintas. Dan di dalam sistem pengendalian manajemen juga terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan di sini maksudnya adalah manajer tidak mengarahkan kepada karyawan atas tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga membuat karyawan menjadi bingung atas tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah masalah motivasi. Di dalam masalah motivasi ini, manajer juga tidak memberikan semangat atau dorongan kepada karyawan agar bisa menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dalam menjalankan atau mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Seharusnya manajer memberikan motivasi seperti memberikan hadiah, reward, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keterbatasan individu. Keterbatasan individu di sini maksudnya adalah karyawan yang bekerja di suatu perusahaan itu memiliki pengalaman yang kurang, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kurang, tidak adanya pelatihan yang mengakibatkan karyawan itu tidak secara maksimal bekerja menjalankan tugasnya secara baik dan mengakibatkan tujuan perusahaan tidak akan tercapai secara maksimal. Dan di dalam sistem pengendalian manajemen ini juga terdapat beberapa penyebab terjadinya kegagalan di dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah kerugian finansial yang besar. Kerugian finansial yang besar di sini maksudnya adalah manajer tidak bisa mempengaruhi pihak-pihak berkepentingan atau karyawan, atau manajer gagal dalam mengendalikan karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan ini akan membuat kegagalan dan mengalami kerugian bagi perusahaan. Yang kedua adalah merusak reputasi. Merusak reputasi di sini adalah dengan manajer tidak bisa mengendalikan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan, ini akan menyebabkan karyawan tidak bekerja secara maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.
dan ini akan membuat reputasi perusahaan menjadi rusak dan membuat nama perusahaan menjadi buruk di kalangan perusahaan lain. Yang ketiga adalah kegagalan bagi organisasi. Kegagalan bagi organisasi di sini disebabkan karena manajer tidak bisa mengendalikan karyawan sehingga mengakibatkan kegagalan dan dan mengalami kerugian yang besar bagi perusahaan, dan ini menjadi faktor penyebab terjadinya kegagalan bagi organisasi. Dan di dalam sistem pengendalian juga terdapat beberapa penyebab atau pencegah di dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu ada beberapa strategi untuk mencegah di dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah menghilangkan aktivitas. Menghilangkan aktivitas di sini maksudnya adalah perusahaan berusaha menghilangkan aktivitas-aktivitas yang membuat perusahaan mengalami failed atau kebangkrutan, seperti melakukan di divestasi. Divestasi ini maksudnya yaitu menjual saham atau menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga melakukan subkontrak, yaitu kontrak-kontrak besar yang dimiliki oleh perusahaan dan dialihkan kepada perusahaan lain yang masih di dalam sektor yang sama, agar ini dilakukan agar bisa mengurangi aktivitas-aktivitas yang akan mengakibatkan perusahaan valid. Yang kedua adalah otorisasi. Otorisasi di sini maksudnya adalah perusahaan akan melakukan bagaimana cara mengurangi biaya operasional. Maksud dari mengurangi biaya operasional di sini adalah perusahaan akan berusaha melakukan pengeluaran biaya secara maksimal, seperti pada saat ini pada zaman teknologi yang semakin canggih, perusahaan mengurangi tenaga kerja dan menggantinya dengan teknologi yang canggih seperti menggunakan robot, dan ini akan mengurangi biaya operasional dan mengurangi waktu dan lain-lain. Yang ketiga adalah sentralisasi. Sentralisasi di sini maksudnya adalah di dalam suatu perusahaan terdapat satu yang mengambil keputusan terhadap kebijakan perusahaan tersebut. Seperti di dalam suatu perusahaan ada dewan direksi yang akan mengambil keputusan untuk kebaikan perusahaan. Yang keempat adalah pembagian resiko. Pembagian resiko di sini maksudnya adalah di saat kita mengalami masalah, kita tidak menanggungnya sendiri. Seperti pada saat ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena suatu bencana, seperti Basco yang pada saat gempa kemarin mengalami hancur, dan ia melakukan asuransi, dan ini membuat ia bisa bangkit kembali dari kehancurannya tersebut. Dan asuransi ini yang menjadi membantu Basco untuk bangkit kembali. Di dalam sistem pengendalian manajemen terdapat 4 macam pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian hasil. Pengendalian hasil ini adalah sistem pengendalian yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan.
dalam meningkatkan tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian hasil yang pertama adalah dimensi kerja. Dimensi kerja ini adalah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kita agar pencapaian atau tujuan perusahaan itu terwujud. Sedangkan yang kedua adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini maksudnya adalah bagaimana manajer bisa mengukur pencapaian kerja dari karyawan. Apakah bisa meningkatkan tujuan perusahaan atau tidak? Yang ketiga adalah pengaturan target kinerja. Pengaturan target kinerja ini bertujuan agar karyawan bisa termotivasi atau bersemangat untuk mencapai target yang diberikan oleh manajer, agar mereka bisa memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan. Yang keempat adalah pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini dimaksudkan agar karyawan lebih bersemangat dan termotivasi untuk melakukan kinerja yang terbaiknya. Dan di sini manajer akan berusaha memberikan imbalan, bonus, penghargaan, dan lain-lain agar karyawannya bisa bekerja lebih baik lagi. Yang kedua adalah pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan ini adalah suatu proses pengendalian di mana manajer memastikan apakah karyawannya bekerja sesuai dengan pekerjaannya dan apakah karyawan ini akan menguntungkan perusahaan atau malah merugikan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian tindakan ini, yang pertama adalah pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini adalah bagaimana karyawan akan berusaha memberikan kinerja terbaiknya sehingga tidak akan merugikan perusahaan. Contohnya adalah tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruangan seller. Yang kedua adalah perilaku pratindak. Perilaku pratindak ini adalah bagaimana kita memastikan atau melihat terlebih dahulu apakah karyawan itu bisa bekerja dengan baik atau tidak. Apakah karyawan itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tidak. Yang ketiga adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini adalah bagaimana karyawan bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Yang keempat adalah redundansi. Redundansi ini adalah bagaimana manajer akan menyiapkan sebuah cadangan atau fasilitas lebih besar dari yang kita butuhkan di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah sistem pengendalian personel. Pengendalian personel ini adalah bagaimana karyawan akan menunjukkan kemampuannya atau skillnya di dalam bekerja dan apa saja yang bisa diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Dan bentuk-bentuk dasar dari pengendalian personel ini yang pertama adalah seleksi dan penempatan. Di sini manajer akan menilai dan memastikan apakah kinerjanya sudah tepat, apakah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh manajer di dalam perusahaan. Dan di sini manajer akan juga akan berusaha menempatkannya sesuai pada bidangnya. Yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan di sini dimaksudkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan agar bisa bekerja lebih baik. Dan ini juga bermaksud untuk karyawan bisa lebih mengenal perusahaannya dan bisa mengetahui apa visi dan misi perusahaannya. Sedangkan yang ketiga adalah desain pekerjaan.
atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini maksudnya adalah bagaimana pekerjaan didesain uh, bagaimana pekerjaan didesain agar cepat agar cepat disiapkan dan bagaimana uh, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyiapkan pekerjaan tersebut. Jadi para pekerja mendesain pekerjaan itu agar cepat diselesaikan. Yang keempat adalah pengendalian budaya. Pengendalian budaya adalah bagaimana karyawan bisa berperilaku sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian budaya yang pertama adalah kode etik. Kode etik di sini adalah bagaimana karyawan bisa berperilaku sesuai dengan norma perusahaan, kode etik perusahaan, tingkat sopan santun dari perusahaan, dan sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah imbalan kelompok. Imbalan kelompok di sini maksudnya karyawan merasakan mendapatkan keuntungan dari kinerja atau pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Di sini karyawan merasakan atau mendapatkan imbalan seperti bonus, penghargaan, reward, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transfer antar perusahaan. Transfer antar perusahaan ini adalah bagaimana perusahaan menyebarkan budayanya ke semua bagian perusahaan agar budayanya tersebar. Yang keempat adalah pengaturan fisik dan pengaturan sosial, yaitu di sini adalah batasan-batasan agar kita tidak melanggar kebudayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima adalah tour at the top, yaitu bagaimana manajer itu konsisten dalam bertindak dan berbicara agar kinerja yang dilakukan oleh karyawannya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Mengapa 4 pengendalian ini penting di dalam sistem pengendalian manajemen? Karena dengan adanya 4 pengendalian ini, kita bisa mewujudkan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Setiap pengendalian ini memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti pengendalian hasil, di sini kita bisa mengendalikan agar karyawan bisa memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan agar profitabilitas perusahaan semakin meningkat. Yang kedua adalah pengendalian tindakan. Di dalam pengendalian tindakan ini, manajer bisa mengendalikan atau mengontrol karyawan agar agar bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, agar perusahaan mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah pengendalian personal. Pengendalian personal ini yaitu bagaimana karyawan bisa memberikan kinerja terbaiknya kepada perusahaan agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian budaya, yaitu bagaimana etika, kode etik, dan moral yang dimiliki oleh karyawan agar bisa beradaptasi dengan budaya yang dimiliki oleh perusahaan dan kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berada di dalam perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keempat pengendalian ini sangat penting di dalam suatu perusahaan agar bisa
membantu atau mewujudkan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Di dalam suatu perusahaan, kita perlu menerapkan ketatnya sistem pengendalian. Kenapa ketatnya sistem pengendalian ini diperlukan? Karena apabila ketatnya sistem pengendalian ini semakin tinggi, akan membuat profitabilitas dari perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Jadi, ketatnya sistem pengendalian ini perlu kita terapkan di dalam berbagai macam pengendalian yang berada di dalam perusahaan. Seperti yang pertama di dalam pengendalian hasil. Di dalam pengendalian hasil ini, ketatnya sistem pengendalian yaitu pada saat bagaimana manajer memotivasi karyawannya agar bisa bersemangat dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang bagus untuk perusahaan dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dengan memberikan imbalan ini akan membuat karyawan lebih bersemangat dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian tindakan. Pada pengendalian tindakan, ketatnya sistem pengendalian yaitu pada saat bagaimana karyawan itu bisa memberikan hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Seperti pembatasan perilaku yang harus diterapkan di dalam sebuah perusahaan, seperti tidak semua orang bisa masuk atau keluar atau mondar-mandir di dalam ruangan seller, karena di dalam ruangan itu hanya seller yang diperbolehkan untuk melakukan operasi atau bekerja di dalamnya. Sedang yang ketiga adalah pengendalian personal. Perkendalian personal di sini yaitu pengendalian ketatnya sistem pengendalian ini pada saat bagaimana karyawan mendapatkan pelatihan terhadap perusahaannya. Di sini akan diberikan pelatihan bagi karyawan agar bisa memahami dan memiliki pengalaman agar ia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan di sini perusahaan akan berusaha memberikan pelatihan, memberikan pendidikan yang lebih tinggi, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengendalian budaya. Pada pengendalian budaya ini, bagaimana sikap karyawan bagaimana sikap perilaku karyawan bisa beradaptasi terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini ketatnya sistem pengendalian yaitu pada saat bagaimana karyawan itu memiliki kode etik di dalam bekerja, yaitu kita harus memiliki sifat sopan santun, etika, moral di dalam bekerja, agar kita bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berada di dalam perusahaan. Di dalam sistem pengendalian manajemen terdapat dua biaya sistem pengendalian. Biaya pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Biaya langsung ini berkenaan atau berkaitan juga kepada 4 pengendalian, yaitu pengendalian hasil, pengendalian
tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Contoh pada pengendalian hasil adalah pemberian imbalan, yaitu memberikan imbalan kepada karyawan berupa bonus, penghargaan, promosi, dan lain-lain. Sedangkan contoh pada pengendalian tindakan adalah dengan adanya redundansi, yaitu adanya cadangan yang dilakukan agar apabila terjadi alat yang rusak, masih ada cadangan yang tersedia. Yang ketiga adalah pengendalian personal. Pengendalian personal ini contohnya yaitu pelatihan, yaitu dengan diberikannya pelatihan kepada karyawan dan juga melanjutkan pendidikan. Sedangkan yang keempat, contoh yang keempat adalah pada pengendalian budaya. Pada pengendalian budaya ini, yaitu kita bisa pada imbalan kelompok, yaitu dengan karyawan itu merasa mendapatkan keuntungan, yaitu dengan berupa bonus, imbalan, promosi, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan. Di dalam biaya tidak langsung ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini adalah efek samping atau akibat dari terjadinya suatu tindakan. Contohnya adalah bisa kita kaitkan dengan 4 pengendalian, yaitu seperti pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Contohnya adalah karyawan merasa tidak nyaman bekerja di dalam suatu perusahaan karena antar karyawan itu adanya persaingan dalam mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah gamesship. Gamesship ini merupakan suatu sikap bagaimana karyawan bekerja tetapi tidak menghasilkan atau tidak memberikan hasil, atau karyawan bekerja tetapi tidak memiliki tujuan yang ingin ia raih atau yang ingin dia hasilkan. Contohnya yaitu karyawan bekerja hanya sebagai tanggung jawab tetapi tidak menghasilkan apapun. Yang ketiga adalah penciptaan slak. Penciptaan slak itu maksudnya adalah kebutuhan pengambilan tidak sesuai dengan kebutuhannya, yaitu seperti melakukan tindakan korupsi, yaitu menggunakan dana tidak sesuai pada tempatnya, yang mengakibatkan berdampak kepada perusahaan dan membuat perusahaan menjadi valid atau mengalami kerugian yang besar. Baiklah, itulah materi yang dapat Ananda pahami. Kalau ada kata-kata yang salah, Ananda mohon maaf kepada Ibu. Ananda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.